kita kembali beribadah seperti biasa. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat semua kan? Mari kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru. Maka layaklah kami menaikkan kidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu saja. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul,
I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship your holy name. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan. Dasar kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lagi di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu untuk semuanya. Hari ini Gaby akan menyanyikan lagu Ada Jalannya Tuhan. Jalanmu tak terselami.
tanggal 2 Mei 2021 pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Audi Sinaga. Nah, kakak akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, mari kita bersatu dalam doa. Coba tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh menerima berkat-Mu pada hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Berkati kami agar menjadi anak yang mau dengar-dengaran, serta berkati guru sekolah minggu yang telah memberikan pelayanan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan fokus kepada kami Bapa dan hati yang mau mendengar. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah sebelum kita masuk ke dalam ceritanya lebih dalam, adik-adik siapkan Alkitab. Buka Alkitabnya di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sudah dibuka semuanya? Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus lagi kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda dan engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Dan hal ini dilakukannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat gak sama cerita kakak minggu-minggu sebelumnya tentang Petrus yang menyangkal Yesus? Nah, kalau masih ingat ceritanya, cerita tersebut itu masih berkaitan loh adik-adik dengan cerita yang kakak bawakan sekarang. Kira-kira ceritanya seperti apa adik-adik? Masih ada yang ingat? Nah, kalau adik-adik sudah sedikit lupa, mari kita tonton lagi ya cerita yang sebelumnya dan sambungannya di cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 19. Suatu hari, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berdiri jauh agar tidak ikut ditangkap juga. Banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tetapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap Petrus tidak bersama dengan gurunya. Beberapa hari kemudian, Petrus dan murid-murid lainnya pergi Danau Tiberias. Tetapi malam itu, mereka tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Sampai siang, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, tetapi para murid tidak mengetahuinya.
Tuhan Yesus bertanya apa punya lauk pauk, dan para murid menjawab tidak ada. Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan, sampai jalannya tidak dapat ditarik. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau untuk segera pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan makan roti dan ikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku selama 3 kali?" Petrus mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Ayat hafalan. Benar tuh. Jadi adik-adik, ceritanya seperti itu kira-kira. Ketika kemarin sharing yang kakak bawakan itu menceritakan bagaimana Petrus sangat takut ketika ditanya apakah dia salah satu murid Yesus. Lalu akhirnya Petrus menyangkal Yesus untuk sebanyak 3 kali. Nah, lalu ketika Yesus sudah bangkit dan ketika Petrus sedang ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, ketika Petrus dan teman-temannya masih merasa bersedih hati, lalu mereka harus menjalaikan, harus tetap bekerja. Nah, saat mereka menjala ikan, mereka tidak dapat ikan sama sekali. Lalu tiba-tiba datanglah Yesus. Setelah Yesus bangkit, datanglah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan." Ketika itu juga ikan yang mereka dapatkan itu sangat banyak adik-adik. Nah, lalu akhirnya mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mereka akhirnya menghampiri Tuhan Yesus dan makan bersama. Tetapi saat mereka makan, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus sebanyak 3 kali? Maka bersedihlah hati Petrus, karena mungkin dia teringat ya, karena dia telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, sama seperti 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihinya. Nah, Petrus berkata bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus dan Yesus mengetahui hal itu. Maka pada akhirnya Yesus mengampuni dan tetap mengasihi Petrus serta berkata kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau murid-muridnya pada zaman gereja baru adik-adik. Nah, adik-adik, kalau menjadi adik-adik, bagaimana sih menurut adik-adik? Kalau adik-adik pernah dicurangi teman, contohnya gini, ketika adik-adik punya punya sahabat nih, adik-adik punya sahabat deket banget, terus suatu hari sahabat adik-adik ke kantin tanpa mengajak adik-adik. Nah, dia pergi ke kantin dengan teman adik-adik. Nah, dengan teman yang lain ceritanya. Nggak ngajak kita misalnya. Apakah kita sedih sebagai teman? Tentu sedih, pasti. Kita merasa kayak, oh kenapa dia tidak mengajak saya, dia mengkhianati saya, tidak mengajak saya dibiarkan sendirian. Pasti adik-adik merasa sedih. Tapi adik-adik, kalau adik-adik ada di posisi seperti itu, kira-kira adik-adik ngapain? Jangan bilang adik-adik langsung, udahlah nggak mau temenan sama dia orangnya berkhianat, nggak mau nemenin aku gitu. Mungkin adik-adik ada beberapa adik-adik yang akan berkata seperti itu mungkin ya. Tapi adik-adik, hebatnya sosok yang kita sedang bicarakan sebelumnya, ketika dia dikhianati, ketika dia disangkal sebanyak 3 kali, Yesus berhasil untuk memaafkan dan terus mengasihi Petrus yang telah menyangkal dia. Adik-adik,
Kira-kira kalau kita di posisi Yesus, kita aja tadi kalau misalnya hianati teman aja udah marah, kalau di posisi dia gimana ya kira-kira ya adik-adik ya? Mungkin nggak kita bisa seperti Yesus? Nah, jadi adik-adik, kita harus mencontoh sikap dari Yesus yang pemaaf, betul, yang pemaaf serta selalu mengasihi, benar banget. Nah, kira-kira adik-adik maukah adik-adik seperti Yesus? Yang mau boleh angkat tangannya. Kakak bisa tebak-tebak lah siapa aja yang angkat tangannya. Kira-kira siapa ya ini yang banyak banget nih adik-adik nih yang angkat tangan. Kakak pasti yakin. Nah, adik-adik, untuk kesimpulan hari ini berarti kita punya 2 kesimpulan loh adik-adik. Yang pertama adalah memaafkan dan mengasihi seperti Yesus walaupun sudah disakiti, sudah dihianati, sudah disangkal. Nah, kita harus bisa memaafkan dan mengasihi, benar. Lalu, kesimpulan yang kedua adalah mengakui kesalahan dan bertobat seperti Petrus. Jadi kita punya 2 kesimpulan. Dari sisi Yesus, kita harus bisa memaafkan dan mengasihi. Lalu dari sisi Petrus, kita harus berani mengakui kesalahan dan bertobat. Ketika Petrus menyangkal Yesus, dia mengakui kalau dia sudah melakukan kesalahan dan akhirnya bertobat serta kembali kepada Yesus. Oke adik-adik, sudah di akhir penghujung sharing kakak pada hari ini. Kakak punya 1 ayat hafalan. Adik-adik bisa buka di Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dihafal ya adik-adik. Setelah dihafal, boleh direkam lalu di-share ke grup sekolah minggu ya adik-adik. Oke, sampai di penghujung sharing kakak pada hari ini. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan bisa menjadi rema buat kehidupan adik-adik ya. Sebelum kita menutup sebelum kita menutup firman pada hari ini, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa firman itu bisa kami terapkan di kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, Kau berkati guru sekolah minggu yang telah memberikan pelayanannya Bapa, serta berkati juga kami ya Bapa yang telah mendengar firman Tuhan ya Bapa. Bapa berkati adik-adik sekolah minggu dalam studi, dalam pergaulannya, dalam kehidupan di rumah ya Bapa. Kau jadikan anak yang penurut, yang taat dan takut akan Tuhan ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami ya Bapa. Berkati, berikan umur panjang, kesehatan dan rezeki ya Bapa yang di surga. Berkati juga Indonesia agar bisa cepat pulih dari corona Bapa, agar kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yang percaya boleh katakan amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik hari ini sehat ya. Kreativitas kita minggu ini, untuk kelas besar dan kelas kecil, kakak ingin kalian membuat kertas berbentuk hati dan ada kata Yesus. Seperti ini. Nih kakak kasih contoh adik-adik buat kertas berbentuk hati sama ada kata Yesus. Nah nanti adik-adik tempelkan di kertas seperti ini, boleh bentuk kotak, boleh bulat atau bundar, boleh juga segitiga. Adik-adik tempelkan gambar hati tadi sama kata Yesus tadi jadi satu. Nah nanti hasilnya begini. Oke adik-adik, ini nanti untuk kelas kecil dan kelas besar. Oke. Untuk kelas remaja, adik-adik kalian juga kakak minta membuat kertas berbentuk hati tapi dalam 3 warna.
Contohnya seperti ini. Nah, kakak buat seperti ini. Nanti kalian buat 3 warna. Terserah kalian ya, mau warna apa aja boleh. Cuma di dalam setiap satu gambar hati ini, adik-adik harus menuliskan kata-kata yang berbunyi, "Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus," dalam bahasa asing. Oke? Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dalam bahasa asing. Nah, nanti adik-adik bikin di tiga-tiganya. Jadi setiap satu gambar hati ada satu bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina. Terserah adik-adik mau milih bahasa yang mana. Jadi adik-adik boleh lihat di internet ya untuk bahasa-bahasa yang lain. Nah, setelah adik-adik tuliskan, nanti adik tempelkan jadi satu semuanya. Nah, boleh kertasnya bentuknya kotak seperti ini boleh. Mau bundar atau bulat juga boleh, mau segitiga juga boleh. Nanti adik-adik tempelkan tuh tiga-tiganya. Mau bentuknya seperti apa juga adik-adik nempelinnya, terserah adik-adik. Warnanya juga terserah adik-adik, mau warna pink atau merah atau apa boleh. Tapi pada intinya adik-adik membuat kertas berbentuk hati yang di dalamnya bertuliskan, "Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus." Lalu menempelkannya seperti ini ya. Oke adik-adik. Selamat mengerjakan buat adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik, kita mau persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ucapkan Huberedon Bani Arajao Ninai Bata. Amin. Mari kita angkat lagu satu pujian, Sisada Akula Dohita Ganupan. Akhir ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami Bapak. Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Kak Claudia Bapak, kiranya sharing yang telah dibawakan Bapak menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing Bapak. Bapak yang di surga, berkati Bapak persembahan yang telah kami berikan Bapak, kiranya persembahan yang telah kami berikan bisa menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar kami ingin mengakhiri ibadah kami, berkati Bapak, berkati kami masing-masing Bapak, sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak, aktivitas kami selanjutnya Bapak. Berkati juga Bapak anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan sekolah minggu GKPS Tambun ya Bapak, agar bisa terus memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah kami Bapak dengan doa, O Jesus hasomani, O Jesus hasomani, hanami haganup, pasada huurnami aset orang ganup, sengboy dalano nami salakan atorsa, dophang hasomanami torang age huja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Matahari